Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang masalah pengertian dan ruang lingkup manajemen strategik. Ada beberapa mind mapping dalam pertemuan kedua ini. Yang pertama itu adalah pertanyaan utama tentang masalah manajemen strategik. Yang kedua adalah cakupan manajemen strategi. Yang ketiga adalah dimensi manajemen strategi. Yang keempat adalah tahapan manajemen strategi. Yang kelima itu adalah grand strategi. Yang keenam adalah strategi global. Dan ketujuh adalah landasan dasar. Inilah hal-hal yang kita akan bahas pada hari ini. Pertanyaan utama adalah di mana posisi suatu perusahaan. Nah, kita harus tahu bagaimana seorang manajer dalam melakukan strateginya. Kita harus tahu di mana posisi perusahaan. Jika perusahaan kita itu berada di wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa pertanian, ya, bagaimana strateginya? Dan jika perusahaan kita bergerak dalam bidang konveksi atau berbagai macam hal, ya, kita harus tahu posisi kita di mana, apa yang kita kerjakan, sumber daya alam apa yang kita gunakan, bagaimana sumber daya alamnya, bagaimana sumber daya lingkungannya. Kita harus tahu itu semua. Karena apa? Posisi itu menentukan arah suatu kebijakan seorang manajer perusahaan. Yang kedua, kemana arah perusahaan kita? Kita harus tahu. Dari posisi itu kita harus tahu arah perusahaan ini bagaimana. Contoh, jika kita bergerak dalam bidang sektor pariwisata ataupun pertanian, kita harus tahu posisi kita itu di mana. Jika kita di perkotaan, apa yang harus kita kembangkan? Sedangkan sumber daya alam atau sumber daya lingkungan maupun SDM-nya itu jauh dari apa yang kita rencanakan. Nah, kita harus berubah. Rencana kita harus berubah. Dengan apa? Dengan posisi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana cara bisa menuju arah tersebut? Nah, ini harus kita pikirkan. Di mana posisi kita, bagaimana atau kemana arah perusahaan kita, dan bagaimana cara kita menuju arah kebijakan tersebut. Ini harus kita pikirkan utama. Selanjutnya adalah cakupan manajemen strategi. Nah, cakupan manajemen strategi ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah visi dan misi. Jadi suatu organisasi maupun perusahaan itu harus tahu visi dan misinya itu apa. Yang kedua adalah perencanaan. Nah, bagaimana akan merencanakan suatu organisasi atau perusahaan tersebut agar dapat memenuhi target dalam visi maupun misi yang digunakan. Yang ketiga adalah rencana strategis induk, nah, di mana suatu perusahaan atau organisasi pasti memiliki divisi-divisi. Nah, suatu organisasi yang membawahi beberapa divisi itu wajib membuat suatu renstra induk, renstra utama cakupan besar suatu perusahaan. Yang keempat, rencana operasional. Nah, rencana operasional ini berdasarkan divisi-divisi. Ya, setiap divisi tersebut berpatokan terhadap renstra induk agar visi dan misi besar suatu perusahaan agar tercapai. Dimensi manajemen strategi. Nah, kita harus tahu dimensi. Yang pertama adalah dimensi waktu dan orientasi masa depan. Salah satu contoh suatu perusahaan air minum yang kita ketahui seperti Aqua, Ades, Clio, dan macam-macam ya. Pada waktu sebelum berkembangnya
industri di Indonesia, banyak orang yang menertawakan air putih kok dikemasi. Uang air putih tinggal minum. Ternyata semakin bertumbuhnya perkembangan manusia, maka perumahan-perumahan itu akan menjadi padat dan kualitas air di sekitar perumahan itu tidak baik dikonsumsi. Kita harus tahu dimensi waktu kita itu apa. Mungkin pada waktu itu tidak terpikirkan bahwa air minum ini menjadi suatu air minum kemasan. Tapi pada masa depan, air minum kemasan ini menjadi produk utama keseharian kita yang tidak luput konsumsi terhadap air mineral kemasan. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Kita harus tahu bagaimana dimensi internal kita untuk mendukung suatu visi dan misi tersebut. Mulai SDM, mulai lingkungan yang kita tempati. Yang eksternal, ya bagaimana perusahaan kita itu dapat menjawab tantangan eksternal yang dimana tidak boleh merugikan pihak eksternal lingkungan sekitar kita. Salah satu contoh, kita memiliki AMDAL. AMDAL itu adalah suatu kajian analisis dampak dan lingkungan. Bagaimana sebelum kita membuat perusahaan tersebut, kita uji. Kita minta izin dulu terhadap AMDAL. Agar apa? Apakah perusahaan kita ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Nah, ini harus tahu. Yang ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Nah, dari sumber-sumber itu bagaimanakah kemampuan kita? Sumber-sumber yang ada yang akan kita kelola itu apa saja? Ya, mulai sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Bagaimanakah sistem investasi di situ? Bagaimanakah sistem politik di daerah situ? Bagaimanakah sikap masyarakat di sana? Kita harus tahu. Yang keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Suatu perusahaan itu biasanya dimiliki oleh pemilik saham, komisaris, dan seluruh struktur direktur yang ada. Nah, kita harus wajib, apapun keikutsertaan, apapun perencanaan kita wajib mendengarkan para pemilik usaha atau saham tersebut atau petinggi-petinggi suatu organisasi atau perusahaan. Tidak luput dengan kesejahteraan karyawan-karyawannya. Yang nomor 5, dimensi multibidang. Banyak sekali bidang-bidang yang membawahi suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini biasanya membawahi bidang-bidang. Salah satu contoh Unilever. Unilever itu suatu PT yang membawahi banyak produk, mulai pangan, mulai kecantikan, mulai jasa. Mereka fokus pada suatu bidang-bidang. Nah, bidang-bidang ini perlu memiliki suatu kajian, memiliki suatu kepemimpinan manajer masing-masing. Tahapan manajemen strategi. Tahapan pertama itu adalah perumusan strategi. Nah, kita harus membuat suatu strategi, merumuskan dari visi-visi dan rencana itu strateginya itu apa, agar suatu perencanaan itu dirumuskan dengan baik. Setelah semua dirumuskan, barulah kita menjawab pelaksanaan strategi. Nah, pelaksanaan strategi ini perlu namanya pelaksanaan pendukung. Nah, pelaksanaan pendukung itu mulai operasional, mulai SDM yang membantu bagaimana suatu pelaksanaan strategi itu dapat mendukung dan seterusnya. Grand strategi, ya. Sebenarnya dalam satu perusahaan atau organisasi itu
strategi besarnya atau dasar suatu strategi itu adalah bagaimana pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan suatu perusahaan tersebut terhadap daya jualnya, keuntungan, dan bagaimana harga saham dan macam-macam. Itu harus dilihat bagaimana pertumbuhannya per hari. Ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, mereka menganalisa semua. Yang kedua, bagaimana suatu produk atau produk yang dihasilkan itu dalam kurun waktu tertentu itu memiliki suatu dasar stabilitas harga maupun jumlah yang tersedia. Ini wajib. Bagaimana daya jualnya, bagaimana daya beli masyarakat, mereka harus tahu bagaimana suatu produk ini stabil, ya, minimal stabil. Stabil ini dalam arti perusahaan atau keuntungannya itu untunglah daripada kerugiannya. Masih ada untung lah, ada margin di situ. Yang ketiga, jika suatu produk yang sudah tidak menjanjikan ya, dan itu membawa dampak ke arah yang minus pada suatu perusahaan, nah, ya, seorang manajer atau seorang pemimpin itu wajib berani mengambil suatu keputusan untuk memangkas, ya, untuk memangkas suatu produk atau malah ditiadakan sama sekali produk tersebut ya, karena menyumbang paling besar suatu kerugian perusahaan. Ya, strategi global, seorang pengusaha atau manajer kita harus tahu bagaimana multi domestik. Contoh di Indonesia itu multikultur. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Seperti produk yang mengandung babi tidak diterima pada suatu kawasan domestik seperti Surabaya maupun Jawa Timur yang mayoritas masyarakatnya muslim. Nah, ini strategi ini harus diketahui. Apalagi harus ada sekarang label halal dari MUI. Nah, ini harus tahu. Seperti Indonesia ini mayoritasnya adalah orang muslim. Jadi hal-hal seperti kebijakan-kebijakan dengan adanya sertifikat halal dari MUI dan ada izin dari BPOM dan macam-macam itu penting. Karena itu yang akan mendongkrak atau salah satu strategi agar nilai jual kita tinggi. Transnasional. Bisa jadi produk kita ini bisa diterima dari pihak antar suatu negara. Seperti salah satunya contoh itu Indomie. Indomie itu bisa diterima dari beberapa negara, mungkin bisa lingkup ASEAN. Nah, hal ini juga harus membaca bagaimanakah tipikal kriteria antara satu negara dengan negara yang lain. Apakah kebijakan-kebijakan pada saat yang diterapkan pada suatu negara terhadap barang tertentu, apa yang kita usahakan. Nah, kita harus ikut aturan tersebut. Jangan sampai kita miss aturan. Ini bahaya sekali. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, masuk pasar global. Nah, pasar global ini adalah suatu analisa yang bagi saya pribadi ini sangat penting dan memakan banyak biaya. Karena ada tim riset tersendiri bagaimana suatu produknya dapat tidak diterima pada suatu multinasional, di mana setiap negara memiliki kebudayaan, iklim, pesaing dan macam-macam, aturan yang berbeda, kebijakan yang berbeda. Ini juga harus dipikirkan. Nah, tim-tim riset inilah yang dibentuk, yang diperlukan pada suatu perusahaan untuk menganalisa apa pasar, menganalisa apa hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran suatu strategi berupa visi maupun misi besar suatu perusahaan. Selanjutnya, landasan dasar pada suatu
perusahaan atau organisasi ini adalah bagaimana fungsi produksi. Ya, produksi itu bisa barang maupun jasa. Nah, bagaimana suatu perusahaan itu dapat memproduksi dengan baik. Jangan sampai kita memproduksi pada hari ini ternyata besok tidak dapat diproduksi. Nah, ini harus nilai kontinuitasnya harus tinggi agar perusahaan itu terus berjalan. Dan isu-isu mengenai suatu kebijakan, isu-isu tentang suatu barang produk yang tidak atau bersinggungan terhadap masyarakat sekitar yang itu berdampak pada negatif pada suatu perusahaan, ya sebaiknya kita hindari. Terutamanya adalah fungsi produksi. Yang kedua adalah fungsi pemasaran. Pemasaran ini sangat penting. Jangan sampai kita memproduksi banyak, ternyata kita tidak dapat memanajemen suatu pemasaran. Nah, itu akan berdampak sangat rugi bagi kita. Nah, salah satu contohnya para petani, para peternak. Mereka bisa melakukan suatu produksi pertanian maupun produksi peternakan. Akan tetapi mereka terjangkal pada suatu sistem pemasaran. Yang ketiga, fungsi keuangan. Bagaimana suatu perusahaan itu dapat memaksimalkan fungsi keuangan, jangan sampai fungsi keuangan ini dalam kurun beberapa waktu malah mengalami suatu kerugian terus. Bagaimana transparansi anggaran, bagaimana pelaporan keuangan, semuanya harus baik, ya, sehingga suatu perusahaan itu berjalan dengan baik. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhiri, jika ada pertanyaan silahkan adik-adik, teman-teman berkomunikasi melalui WhatsApp group, ya. Silahkan, ada beberapa materi yang sudah saya kirimkan melalui Edmodo, silahkan kalian baca. Mari kita diskusi, karena saya yakin adik-adik ini luar biasa. Saya akhiri, mari kita berdoa. Sebelum kita akhiri, berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.